Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fathul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah eh, mau praktik coaching ya. Sekarang yang bertindak jadi coach itu saya terlebih dahulu dan Bu Fathul jadi coachnya ya. Hmm, Baik, siap Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Liza, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Fathul. Gimana kabar Ibu Fathul sendiri? Alhamdulillah baik, Bu Liza. Tapi ada beberapa masalah yang ingin saya diskusikan nih bersama Ibu Liza. Oh, silahkan kita berdiskusi. Kebetulan saya ini sedang santai. Kira-kira apa ya tujuan kita berdiskusi kali ini? Membahas masalah apa ya yang ingin diceritakan? Hmm, Iya, Bu Liza, ini tujuan saya ini mendapatkan ide dari Ibu karena saya bingung. Setiap saya ngajar, ada saja anak-anak yang berkelahi. Jadinya kan sering tidak fokus saat belajar. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Apakah Bu Fathul membutuhkan saran atau solusi dari saya? Iya, menurut Bu Lija, apa ya ide atau solusi atau cara menangani masalah yang saya hadapi? Sebelumnya boleh diceritakan nggak, seperti apa karakter anak-anak di kelas Ibu, sehingga mereka sering berkelahi? Ya, begini Bu Lija, di kelas saya ini kan anak-anaknya banyak. Kalau kita lalai sedikit saja, mereka mulai membuat keributan. Jangankan antara anak laki dan perempuan, sesama anak perempuan saja sering saling usil. Jadi kan lama-lama berkelahi. Kalau mau diskusi lagi di kelas, sering juga pilih-pilih teman. Wah, begitu ya, berarti nggak bisa kita lalai, Bu, ya. Nah, berarti, Bu Fathul merasa kewalahan jadinya ya menghadapi murid-murid yang tidak mau diajak I- bekerja sama dan sering kelahi ya? iya, betul Bu Lija. Eh, Nah, karena Bu Fathul bilang murid-murid itu masih banyak yang berkelahi, kira-kira nih menurut Bu Fathul apa sih penyebabnya? eh, Karena murid saya ini kan banyak Bu Lija dan beragam. Jadinya saya agak kesulitan dalam memanajemen kelas, apalagi kalau diajak bekerja sama saat diskusi. Karena kan mereka banyak sekali. Oh iya ya, terlalu banyak jadi kewalahan begitu ya, apalagi kalau, Hmm. pada saat diajak berdiskusi, dikit-dikit pasti ribut Ya, ya. ya, Nah, ya. menurut Bu Fatul sendiri nih, idealnya murid-murid itu yang, pada saat belajar berkelompok atau berdiskusi itu seperti apa? Ya. Kalau saya sih biasanya kan membiarkan mereka memilih sendiri, membebaskan mereka agar mereka senang dan nyaman belajar. Tetapi masih saja tidak bisa bekerja sama. Jadi agak susah ya walaupun sudah diberikan, eee, cara sendiri memilih teman. Nah, kalau Bu Fathul punya strategi yang seperti itu, tetapi dirasa masih belum efektif nih sesuai dengan harapan dan tujuan Ibu, menurut Ibu nih kalau kita lihat skala dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Fathul di mana nih agar anak-anak itu bisa bekerja sama? Iya, ya. Kalau saat ini saya rasa posisi saya ini ada di skala 5, tetapi saya ingin di posisi lebih dari itu. Nah, berarti kalau Ibu mau lebih dari itu, kayaknya harus ada yang kita lakukan lebih maksimal lagi deh. Menurut Ibu apa Ya. yang harus Ibu lakukan? Nah, makanya untuk itu saya minta pendapat Ibu, apa yang bisa saya lakukan agar anak-anak itu bisa berdiskusi atau bekerja sama. Oh ya, agar bisa bekerja sama ya.
Ya, ya Bu. Selain selain tadi memilih cara mencari kelompok sendiri atau mencari teman sendiri, kira-kira nih apa ya kemungkinan yang Ibu Fathul bisa lakukan? Makanya saya ingin rencananya saya ingin merancang kegiatan dengan cara lain. Itu Ibu Begitu. Lija. Kalau Nah, merancang kegiatan dengan cara lain, itu biasanya kan kalau sesuai dengan kegiatan pembelajaran, itu berdasarkan dengan kesiapan siswa ya. Nah, apa Ibu sudah ya. merancang kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa nggak? Belum Bu Lija. Kira-kira seperti apa ya Bu Lija merancangnya itu? Ibu pernah nggak mendengarkan kalau dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita harus mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh, seperti apa ya Bu Lija? Nah, dalam belajar itu kita harus memperhatikan kesiapan dari siswa, baik itu melihat dari minatnya juga, dan juga kita harus mengecek nih profil siswa. Seperti itu kira-kira Bu Hmm. Fathul. Oh iya, kalau tidak salah kita melakukan pemetaan awal ya Bu Lija. Apa Iya, yang kita betul. lakukan itu? Betul betul, Bu. Apa yang sudah, Bu Fathul lakukan tadi dari saat pemetaan awal? Pasti sudah ya dilakukan sama Bu Fathul? Dulu saya pernah memetakan siswa sesuai gaya belajar mereka. Pernah dulu Nah, Bu. berarti dari kegiatan tersebut, kira-kira nih setelah Bu Fathul memetakan awal, eee, siswa, yaitu baik secara kognitif maupun non kognitif gitu ya, apa nih seharusnya yang Ibu Hmm. Fathul lakukan selanjutnya? Yo, kalau saat itu saya hanya mencari tahu saja, belum belum melaksanakannya. Tapi kira-kira kalau menurut Bu Fathul nih, apakah pemetaan tersebut bisa dimanfaatkan nih untuk kegiatan pembelajaran? Gimana? Kalau dipikir-pikir sepertinya bisa ya Bu Lija. Iya betul, sangat bisa. Nah, tetapi kenapa Ibu belum menerapkannya? Eh, karena saya kan sampai sekarang nih masih bingung bagaimana cara menerapkannya itu. Jadi bagaimana nih kalau Ibu membagi kelompok pada saat mereka belajar itu, pada saat mereka mau berdiskusi itu berdasarkan gaya belajar mereka, misalnya yang audio dengan yang audio, yang kinestetik dengan yang kinestetik, yang visual dengan yang visual, begitu Bu. Sehingga mereka bisa aman dalam kegiatan belajar, apalagi secara berkelompok. Oh iya ya Bu Lija, betul juga. Kalau begitu, saya akan membuat rancangan pembelajaran dengan metode diskusi berdasarkan gaya belajar siswa ya Bu Lija. Iya, betul sekali. Tapi menurut Bu Fatul, apakah hanya ini saja yang bisa dilakukan sebagai prioritas? Enggak sih, Bu Lija, saya akan mencari cara lain untuk memaksimalkan kerjasama mereka agar tidak berkelahi lagi. Iya, betul. Kita cari lagi ya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang bisa dilakukan? Yang lain lagi loh. Rencananya, saya akan melakukan berbagai macam ice breaking agar anak-anak tidak bosan, kan Bu ya? Pembelajaran materi pembelajaran yang beragam, menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif. Itu Bu Lija. Iya, betul sekali tuh. Bagus sekali yang pembelajaran menggunakan pembelajaran materi yang beragam, kemudian menerapkan strategi pembelajaran inovatif gitu ya, sesuai dengan kodrat anak sekarang gitu ya. Nah, Hmm. kira-kira nih hal-hal yang luar biasa tadi yang Bu Fathul sampaikan itu akan dilakukan dalam jangka waktu berapa lama ya? Rencananya sih ya sekitar 1 bulan aja dulu Bu. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Iya ya, sekitar 1 bulan. Mudah-mudahan lancar nanti ya. Nah, setelah Ya, 1 bulan itu mudah-mudahan. dilaksanakan kegiatan pembelajaran dirancang, kira-kira nanti untuk ukuran keberhasilannya Bu Fathul melihat dari sisi apa? Eh, eh, Minimal saya akan melihat dari kekompakannya dulu Bu Lija. Kekompakan, rasa peduli, dan saling mendukung, serta
tidak ada yang berkelahi lagi. Itu yang akan saya Iya, lihat dulu, Bu Lija. iya betul sekali ya kalau kita lihat kekompakan, rasa peduli, terus mereka juga saling mendukung gitu. Tidak ada yang berkelahi apalagi sudah Ya, jadi indikatornya ya. Nah, kalau dalam pelaksanaannya nih nantinya ya. belum optimal, terus masih ada aja ada anak yang berkelahi. Itu bagaimana menurut Bu Fatul? Nah, ini yang akan saya lihat lagi ini Bu Lija. Mungkin saya akan membawa mereka untuk melihat keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati kan dulu itu. Nah, kalau dengan cara ini saya tidak bisa, nanti keyakinan kelasnya lagi akan saya paparkan di depan mereka karena mereka yang membuat dulu. Nah, itu Bu Iya, Lija. betul sekali ya. Kita bisa manfaatkan keyakinan kelas jadinya. Ya. Hebat jadinya Bu Fatul nih. Nah, nanti ke depannya apa nih komitmen Ibu dalam menjalankan rencana itu, Bu? Ya, iya Bu Elijah, terima kasih sudah dikatakan hebat nih. Baik Bu, secepatnya saya akan menerapkan rencana aksi sesuai dengan gaya belajar, model pembelajaran yang inovatif, dan memperbanyak ice breaking yang kena tsunami itu. Iya, betul. Ice breaking itu kan nanti bisa menambah semangat anak-anak ya, Bu ya. Ya. Nah, nanti agar lebih maksimal lagi untuk melaksanakan komitmen tersebut, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk berkolaborasi atau membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Rencananya sih Bu, nanti saya akan diskusikan lagi dengan Ibu lagi, Ibu Lija lagi, dan ajak rekan sejawat yang lain juga, bahkan kalau bisa kan kepala sekolah untuk apa namanya, untuk membantulah, untuk membimbing kita dalam menelaah rancangan pembelajaran yang saya akan rencanakan itu, Bu Lija. Wah, luar biasa ya kolaborasinya kompleks gitu dengan guru atau rekan sejawat, bahkan juga dengan kepala sekolah. Nah, mantap sekali pokoknya. Oh iya, Bu, benar betul itu sudah tepat. Ya. Oh iya, terima kasih ya Bu Lija atas ide dan sarannya. Sekarang saya sudah ada semangat lagi, sudah mendapatkan banyak ide dari Ibu Lija atas permasalahan yang saya hadapi di kelas ini. Yang semula saya bingung, sekarang saya sudah agak merasa lega. Nah, semoga saya menghadapi dan melaksanakannya dan bermanfaat untuk murid-murid kita ini Bu Lija. Amin ya robbal alamin. Sukses selalu ya, Bu Fatul. Kita saling Ya, dukung. sama-sama. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Lija. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ide-idenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu Fatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatul. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Lija. Selamat siang juga. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik, sehat. Bagaimana kabarnya Bu Lija? Alhamdulillah baik, sehat juga. Tapi saya punya sedikit masalah nih Bu, yang saya ingin ceritakan sama Bu Fatul. Oh, silakan, silakan Bu Lija. Mari kita ngobrol santai saja, Bu Lija ya. Kebetulan saya ini tidak ada jam, ada jam eh, pendidikan olahraganya di kelas. Nah, kira-kira apa ya, Bu Lija, tujuan kita bercerita di atau diskusi? Apa masalah yang mau dibahas ini, Bu Lija? Nah, saya itu Bu punya permasalahan ya. Nah, tujuan saya bercerita itu nantinya saya ingin mendapatkan ide dari Ibu. Saya tuh merasa bingung. Apa ya? Literasi membaca anak-anak saya di kelas itu saya rasa masih kurang, Bu. Oh iya ya, Bu Lija seperti itu ya. Memang banyak sekali permasalahan seperti ini, Bu Lija. Nah, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Apakah Bu Lija membutuhkan saran atau solusi dari saya ini, Bu?
Iya Bu, saya sangat membutuhkan solusi dan saran dari partner seperti Ibu. Saya berharap nanti Bu Fatul kasih saya ide atau solusi atau cara menangani masalah yang saya hadapi tadi. Iya, yang masalah yang tadi itu Bu ya, yang literasi membaca anak masih kurang itu ya. Oh Iya, iya. Boleh diceritakan Bu Lija, seperti apa sih level membaca anak-anak di kelas Ibu itu sehingga mereka kok literasinya masih kurang begitu Bu ya? di kelas saya itu Bu, kan saya ngajar di kelas 2 nih. Di kelas Ya. 2 itu banyak anak-anak yang masih belum lancar membaca. Kalaupun sudah ada yang bisa membaca, tapi rata-rata mereka itu kadang belum paham sama pembelajaran atau sama bacaan yang mereka baca tadi. Jadi seolah-olah ya percuma aja gitu membacanya. Iya Bu Lija ya. Eh, ini permasalahannya memang agak rumit ya kalau udah kelas 2 tapi literasinya kurang itu. Oh, jadi eh, Ibu Lija merasa literasinya kurang ini Bu. Iya, betul Bu, seperti itu. Oh. Tadi kan Ibu Lija bilang kalau murid-muridnya itu masih banyak yang literasinya masih kurang. Kira-kira menurut Bu Lija sendiri sebagai gurunya itu apa sih penyebabnya ya Bu? Kalau saya amati ya, itu mungkin karena murid saya itu banyak yang belum lancar membaca, masih ada yang mengeja gitu. Terus, kadang ada juga sih yang malas membaca, "Duh susah sekali nih yang malas membaca, capek ya kita nggak ngasih tahu," gitu. Terus mereka juga akhirnya jadi tidak fokus pada saat belajar. Pokoknya kompleks deh, banyak sekali deh yang saya rasakan mengenai kegiatan membaca yang kurang ini. Oh, berarti ini rumit juga ya Pak Bu Lija permasalahannya. Mungkin karena banyak sekali Bu Lija yang muridnya. Nah, Iya, jadinya kan betul. ah, karakter siswa itu berbeda-beda. Jadinya kita tidak fokus juga anunya membuat mereka belajar juga. Kalau menurut Bu Lija, idealnya murid-murid itu membacanya seperti apa Bu Lija? Kalau saya sih pengennya, kalau secara ideal ya, inginnya itu anak-anak tuh bisa lancar membaca, terus bisa Oh, paham sama bacaan juga. Apalagi kalau misalnya saya tanya nih, mereka tuh bisa menjawab sesuai dengan isi bacaan tadi. Padahal saya sering loh bacakan mereka dengan keras gitu ya, agar mereka bisa menyimak dengan baik seperti itu. Belum lagi saya sertakan dengan gerakan-gerakan atau bahasa-bahasa tubuh yang sesuai dengan bacaan tadi, biar mereka lebih paham. Tapi masih ada aja yang belum paham. oh iya Bu Lija ya. Ya maunya kalau di kelas rendah itu Bu Lija maunya kita sabar-sabar ini. Iya Ah, perlu betul. bimbingan yang luar biasa sama anak-anak kita ya Bu Lija. Oh jadi Bu Lija sudah mempunyai strategi sendiri tetapi masih belum maksimal gitu sesuai dengan harapan atau tujuan Ibu. Kalau menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 di mana nih posisi Ibu agar anak-anak bisa membaca dengan literasinya yang meningkat? Kalau saya lihat secara keseluruhan sih kira-kira posisi saya itu ada di skala 5 Bu, di tengah-tengah. Tapi saya pengen lebih dari itu Bu, ada peningkatan. Nah, ya, ternyata kita memang sama guru ini mengharapkan seperti itu, Bu ya, lebih supaya kita bisa maksimal. Nah, kalau mau lebih dari itu, kira-kira apa sih yang Ibu Lija lakukan nanti? Yang harusnya Ibu lakukan? Sebelumnya nih, saya ingin minta pendapat dari Ibu. Apa yang bisa saya lakukan agar literasinya itu bisa meningkat, Bu? Ya, oh iya Bu Ija ya. Pendapat dari saya sendiri ini mudah-mudahan bisa bisa diterima oleh Bu Lija. Nah, jadi agar literasi anak-anak meningkat, apa yang kemungkinan dulu mau saya tanyakan, apa yang kemungkinan yang Ibu lakukan dulu, Bu Lija? Nanti saya akan mencoba untuk merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan tentunya berbasis literasi, Bu. Ya, kan itu bagus sudah rencananya Bu Lija. Nah, kalau begitu kan
Apakah Ibu sudah merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan karakteristik siswa itu, Bu Lija? Berdasarkan karakteristik siswa, itu sih Ya. belum, Bu. Seperti apa ya? eh, Jadi belum belum Bu ya, belum merancangnya ya. Jadi Ibu Belum. pernah enggak mendengar kalau dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis literasi kita harus menggunakan berbagai teknik membaca sesuai dengan level membaca siswa. Pernah enggak Bu? Belum juga, Bu. Itu seperti apa ya? Oh, belum ya Bu ya. Kan dalam meningkatkan literasi kita harus memperhatikan karakteristik dan minat siswa itu Bu Lija. Oh, gitu ya, Bu ya. Nah, kalau tidak salah, kita tuh dulu di awalnya melakukan pemetaan awal, Bu ya, mengenai kemampuan membaca. Terus apa ya yang saya harus lakukan, Bu, selanjutnya? Iya betul, kan Ibu sudah melakukan pemetaan awal. Nah, eh, sekarang apa lagi yang sudah Ibu lakukan selain pemetaan awal itu? Saya waktu itu memetakan siswa itu berdasarkan level membacanya. Iya, Eee, tap memetakan siswa ya dari level membaca mhm, mereka. Nah, dari kegiatan tersebut apa lagi yang Ibu lakukan untuk ya selanjutnya? saya hanya sekedar mencari tahu saja waktu itu, Bu. Oh ya, cuma mencari tahu saja ya, Bu Lija. Mmm, Oh, kalau menurut Ibu, apakah pemetaan yang dilakukan tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran tidak, Bu Liza? Sepertinya bisa ya, Bu, ya? Iya, Noka bisa ya, Bu Liza. Jadi betul, sangat bisa itu Bu Liza. Tapi mengapa Ibu belum laksanakan sampai sekarang? Masih belum Kayaknya diterapkan, Bu Liza? kayaknya karena saya masih bingung dah cara menerapkannya, makanya belum bisa menerapkan sampai sekarang. Hmm, ayo, kalau begitu, Bu Liza ya, ini ada ide dari saya. Kalau nah, sekarang bagaimana kalau Ibu mengelompokkan dulu siswanya sesuai dengan kemampuan membacanya tadi, kan sehingga Ibu nanti bisa mengontrol dalam kelompok. Nah, Bu, gitu. Iya deh, Bu. Kalau begitu saya akan membuat rancangan pembelajaran dengan metode pembelajaran berdasarkan level membaca siswa yang saya lihat dari hasil pemetaan tadi. Oh, apakah ini aja, Bu, sebagai prioritas? Tidak ada rencana yang dilakukan yang lainnya, Bu? Mungkin nanti saya akan mencari cara lain juga untuk memaksimalkan, eee, literasi mereka agar literasinya itu bisa meningkat, Bu. Ya. Apa, Bu, kira-kira strategi yang lainnya itu, Bu Lija? Nanti saya akan melakukan berbagai macam teknik membaca nih. Ada yang membaca nyaring, kemudian ada yang membaca terbimbing gitu ya, kemudian juga membacakan Hmm. cerita nanti di awal pembelajaran. Lalu saya juga akan meminta mereka untuk membaca ulang atau mereka mengulangi kembali cerita yang didengar itu sesuai dengan bahasa mereka sendiri, agar saya bisa tahu nih pemahaman mereka tentang bacaan tadi gitu. Nah, selain itu saya juga akan menggunakan berbagai media dan sumber bacaan, Bu, yang bervariasi. Jadi anak-anak itu senang gitu ya, mungkin bisa dilakukan seperti itu. Atau saya juga nanti akan bawakan berbagai macam buku cerita, terus saya akan taruh di pojok baca. Rencananya juga mungkin bisalah saya buat flipbook, Bu, atau membuat big book, Bu, nanti bersama anak-anak. Kira-kira seperti itu, Bu. Gimana? Wah, ini kan betul sekali, mantap sekali nih Bu Lija. Ini udah rencananya ini kayaknya udah tepat sama anak-anak. Ini luar biasa sudah ada membuat pojok baca itu yang luar biasa Bu Lija bagi anak-anak. Ah, ini dalam jangka waktu berapa lama ya kira-kira Ibu akan melaksanakan rancangan itu Bu Lija? Saya akan coba mungkin sekitar 2 bulan dulu ini ya, kita lihat perkembangan selanjutnya. Gimana, Bu? Hmm, iya, iya.
boleh itu Bu. 2 bulan ya Bu. Kalau menurut Ibu itu sudah anu ya maksimal waktunya Bu ya. Nah, setelah Betul. dilaksanakan kegiatan pembelajaran yang dirancang, kira-kira apa ukuran keberhasilannya Bu? Kira-kira. Paling tidak nanti bisa kita lihat nih kelancaran membaca mereka, kemudian apakah membaca itu bisa jadi hobi mereka gitu. Kemudian nanti bisa juga melihat jawaban mereka tentang pemahaman mereka terhadap bacaan yang tadi dibacakan atau yang mereka baca sendiri, begitu Bu. Oh iya betul. Karena sekarang memang betul Bu Lija, anak-anak memang kadang ada lancar membaca tapi kadang belum memahami apa yang dibacanya itu Bu Lija. Ah, jadi eh, bagaimana kalau pelaksanaannya belum optimal misalnya ini Bu Lija? Masih ada saja anak-anak nanti yang belum lancar membaca. Kira-kira apa lagi yang akan dikerjakan Bu Lija? Nanti rencananya saya akan menyuruh mereka untuk membaca lagi buku bacaan sesuai dengan kegemaran atau hobi mereka masing-masing, Bu. Nah, betul itu Bu Liza kan anak-anak itu kita beri kebebasan. Mana dia suka itu. Gak bisa kita tekan anak sekarang ini Bu Liza ya. Iya, Nah, betul. hebat itu Bu eh, anunya rencananya. Nah, sekarang apalagi komitmen Ibu dalam menjalankan rencana ini? Kira-kira apa Bu Liza? Baik Bu, nanti mungkin secepatnya saya akan menerapkan rencana aksi sesuai dengan level membaca mereka. Kemudian saya akan gunakan berbagai teknik membaca. Nanti saya juga di dalam kegiatan membaca itu sekali dua kali saya akan selingi dengan e-speaking Bu. Kemudian Ya, menggunakan media-media pembelajaran seperti kartu kata, kemudian berbagai macam media-media lainnya itu sudah, dan juga akan menggunakan sumber dan materi bacaan yang beragam sesuai dengan karakteristik siswa Bu. Mungkin anak laki nanti saya akan hadirkan bacaan yang berkaitan dengan sepak bola, kegiatan berenang, atau banyak ragam kegiatan-kegiatan untuk anak laki. Kalau perempuan nanti akan saya carikan buku-buku tentang memasak, tentang membuat rangkaian bunga, atau cerita-cerita yang sesuai sama karakteristik mereka sudah Bu. luar biasa itu Bu Lija. Ah, ini memang betul-betul kita melihat dari karakteristik siswa yang laki mana kesukaannya, yang perempuan mana kesukaannya. Kan biasa laki-laki itu bola itulah luar biasa senang dia. Yang perempuan ada yang bau-bau bunga dia paling senang sekali itu. Nah, sekarang Bu Lija ya kalau supaya lebih maksimal untuk melaksanakan komitmen tersebut, kira-kira siapa yang Ibu ajak nanti untuk berkolaborasi atau membantu Ibu dalam menjaga dan melaksanakan komitmen itu? Nanti mungkin saya akan diskusikan lagi nih dengan Ibu Patul sendiri. Terus saya juga akan ajak Ya, rekan siap, Bu sejawat Lija. yang lain. Ada juga dari kepala sekolah nanti untuk menelaah strategi dan level membaca siswa. Selain itu juga harapan saya nanti saya bisa mengajak orang tua agar bisa membimbing anak-anak dalam meningkatkan literasinya di rumah. Seperti itu, Bu. Oh iya, mantap sekali ini Bu Lija. Mudah-mudahan ya eh, saya eh, punya waktu untuk diluangkan untuk Ibu kalau ada eh, kalau minta pendapat saya, Bu Lija minta ide-ide saya. Mudah-mudahan juga ide-ide saya ini tepat untuk dilaksanakan, Bu Lija. Iya Bu, terima kasih banyak ya atas ide dan sarannya. Sekarang jadinya saya tuh merasa sudah mendapatkan banyak ide dari Ibu, apa ya, atas permasalahan yang saya hadapi di kelas. Semoga nanti saya bisa menghadapi dan melaksanakannya, serta bisa bermanfaat untuk murid-murid kita, Bu. Ya. Ya, Bu Lija, amin, amin ya robbal alamin. Karena kita ini sebagai manusia selalu merasa kekurangan, Bu ya. Kita tidak ada kata sempurna yang ada dalam kita sebagai manusia ini. Ya, kalau begitu, Bu Lija, sukses selalu, Bu Lija. Mudah-mudahan kita sukses juga dalam membimbing anak-anak kita. Ya Bu, terima kasih sekali lagi Bu Patkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.